Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Apik Budiono, kita akan belajar mengenai pembelajaran termokimia pada bagian pertama. Dalam termokimia ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenai energi, entalpi, kalau pembakaran, perubahan entalpi, kemudian ada eksperimen sederhana, hukum Hess, entalpi pembentukan sederhana, dan energi ikatan. Dalam termokimia, apa itu termokimia? Termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi atau kalor yang menyertai dalam suatu reaksi kimia. Kemudian sistem dan lingkungan. Jadi dalam termokimia itu ada istilah sistem dan lingkungan. Apa itu lingkungan? Dan apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan. Kemudian apa itu lingkungan? Itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja daripada sistem. Jadi sistem itu objek yang kita amati, kemudian lingkungan itu adalah yang di luar sistem. Kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini ada api unggun yang kita amati, kemudian anak-anak di sekitar ini akan merasakan panas. Jadi yang kita amati itu adalah api unggunnya. Ini namanya sistem. Kemudian anak-anak ini merasakan akibat dari energi yang dikeluarkan oleh sistem. Ini adalah lingkungan karena berada di luar objek yang kita amati. Jadi lingkungan itu apa-apa yang mendukung daripada kerja sistem yang berada di luar sistem. Kemudian dalam sistem itu ada 3 macam, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Apa sistem terbuka? Misal kita masak air dengan wadah yang terbuka, maka ada pertukaran materi, uap air itu akan keluar, kemudian ada kalor atau energi panas yang masuk. Nah, ini namanya sistem terbuka. Kemudian apa itu sistem tertutup? Kalau sistem tertutup itu adalah sederhananya, kalau kita bayangkan kita masak air kemudian kita tutup semuanya, maka hanya ada kalor yang berpindah, yang merambat melalui sistem tersebut, tetapi tidak ada materi yang masuk atau materi yang keluar. Uap air ini akan naik kemudian turun lagi, tapi tidak keluar dari lingkungan sistem ini, dari sistem ini. Maka dinamakan sistem tertutup. Kalau sistem terisolasi itu sistem yang tertutup kemudian dibalut lagi, dilapisi lagi dengan isolator, sehingga kalor yang dari lingkungan itu tidak bisa masuk ke dalam sistem. Begitu juga materi yang ada di lingkungan ini tidak bisa masuk ke dalam sistem. Saya bayangkan termos es misalnya, atau termor air panas. Jadi termor air panas itu tidak ada kalor yang keluar atau materi yang keluar, maka itu dinamakan sistem terisolasi. Jadi sistem ada 3, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Selanjutnya, apa yang terjadi pada ketiga sistem itu? Jadi kalau sistem terbuka, maka ada pertukaran materi dan juga ada pertukaran energi. Kalau sistem tertutup, tidak ada pertukaran materi dan tidak ada pertukaran energi. Kemudian kalau sistem terisolasi itu tidak ada pertukaran materi dan juga tidak ada pertukaran energi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dalam termokimia itu ada reaksi yang namanya isotermik dan endotermik, atau eksotem dan endotem. Apa itu ekso? Ekso berarti ada energi yang keluar dari proses reaksi kimia itu yang mengalir dari sistem ke lingkungan. Jadi ada energi yang merambat ke lingkungan. Kemudian kalau sistem endoterm itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di mana ada penyerapan energi dari lingkungan ke sistem.
Kalau yang eksoterm tadi dari sistem energinya merambat ke lingkungan atau melepaskan energi, maka dikatakan eksoterm. Jadi ekso itu mengeluarkan energi dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm itu berarti sistem tersebut menerima energi atau kalor dari lingkungan ke sistem endoterm. Nah, ini yang jenis daripada reaksi termokimia. Itu ada eksoterm dan endoterm. Kemudian pada reaksi endoterm dan eksoterm apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat perbedaannya, pada reaksi eksoterm reaksi melepaskan kalor. Kalau pada endoterm reaksinya menerima kalor. Aliran kalornya atau aliran energi panasnya itu dari sistem ke lingkungan. Kalau yang endoterm tadi itu dari lingkungan ke sistem. Yang kalau kita perhatikan pada gambar ini, nah ini yang eksotermnya itu dari sistem energi merambat ke lingkungan. Yang endoterm dari lingkungan, energi dari lingkungan itu merambat ke sistem. Nah, kemudian perubahan entalpi. Kalau pada eksoterm itu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan itu harus lebih kecil dari 0 nilainya nanti. Maka perubahan entalpinya itu negatif. Saya ulang. Jadi perubahan entalpi pada eksoterm itu nilainya negatif. Kenapa? Karena entalpi produk dikurangi entalpi reaktan itu kurang dari 0, atau entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka nilainya akan negatif. Tetapi pada reaksi endoterm itu bernilai positif. Perubahan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan itu lebih besar dari 0. Sehingga nilai delta H-nya, perubahan entalpinya itu bernilai positif. Atau bisa kita katakan nilai entalpi produknya itu lebih besar daripada nilai entalpi reaktan. Nah, kalau kita lihat pada grafik diagramnya, maka ini arahnya ke bawah pada eksoterm, tanda panahnya jadi reaktan, kemudian entalpi produknya akan turun, maka tanda panahnya perhatikan betul ini ke bawah, maka nilainya itu kurang dari 0 pada perubahan entalpi yang ada. Jadi entalpi produk dikurangi entalpi reaktan itu nilainya kurang dari 0 untuk delta H pada reaksi eksoterm. Untuk reaksi pada endoterm, kalau kita perhatikan di sini, nilai entalpi produknya itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Maka tanda panah ini itu ke atas. Perhatikan betul nanti pada pembahasan untuk persamaan reaksi termokimia yang akan datang. Ini perhatikan betul arah panahnya. Nah, jadi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Maka perubahan entalpi H produk dikurangi H reaktan itu lebih besar dari 0. Kemudian apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam reaksi endoterm? Itu misal mencairnya es batu. Jadi es batu itu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, maka dia akan mencair. Perubahan embun beku menjadi uap air, penguapan air, memanggang roti dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu reaksi endoterm. Terus apa contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari? Reaksi pembakaran, respirasi, pelarutan gamping atau pelarutan kapur, air yang membeku. Jadi air yang membeku air kemudian melepaskan kalor ke lingkungan, maka dia akan membeku. Nah, ini berarti dia adalah reaksi eksoterm, termasuk peluruhan zat radioaktif. Demikian anak-anak, terima kasih. Tetap ingat selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nasrun minallah wa batun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.